Anda akan menyaksikan Damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Ghufron, Jalan Raya Marga Hayu Jaya, Bekasi. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Habib Nabil Al-Musawa, Ustadz Said Kutub, yang akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu Islam menolak kekerasan dalam dunia pendidikan. Dan sebelumnya kita akan saksikan terlebih dulu tayangan berikut ini. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kekerasan dalam dunia pendidikan yang masih saja terus terjadi menggambarkan betapa pendidikan belum bisa sepenuhnya menghadirkan manusia berkualitas yang berakhlakul karimah. Selalu ada saja oknum-oknum yang melakukan kekerasan fisik, verbal, hingga pelecehan seksual di sebagian lembaga pendidikan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah jelas memberikan rujukan kepada umatnya untuk memberikan ketenangan, terlebih dalam dunia pendidikan, agar melahirkan anak-anak berkualitas secara pribadi dan pengetahuan. Namun ironinya, sebagian lembaga pendidikan masih saja diwarnai dengan kekerasan, di mana sejatinya hal ini tentu akan berpengaruh secara psikis pada mentalitas dan kualitas anak didik, di mana sejatinya anak-anak harus memperoleh pendidikan yang layak, baik dari guru sebagai pendidik di lembaga sekolah dan juga kedua orang tuanya saat di rumah. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam banyak memberikan referensi kepada manusia tentang pentingnya berperilaku kasih sayang, saling tolong-menolong, dan mengutamakan perdamaian, bukan kekerasan. Sudah selayaknya perkara ini penting untuk diketahui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah ataupun di rumah. Lantas bagaimana Islam melihat permasalahan ini dan bagaimana ajaran Islam mengajak setiap manusia menciptakan pendidikan yang aman, damai dan tentram? Apa yang akan terjadi bila saja hal ini terus didiamkan dan menjadi budaya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد, ibu-ibu sehat semua bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih sehat Pak? Kalau jam segini nih jamnya ngantuk. Mudah-mudahan kita nggak ngantuk. Para pemirsa juga mudah-mudahan nggak ngantuk ya insya Allah. Baik jamaah Masjid Al-Ghufran dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Kalau kita bicara tentang kasih sayang dan anti terhadap kekerasan, ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kasih sayang itu sendiri adalah salah satu sifat Allah yang sampai Allah katakan Allah tetapkan kepada dirinya sendiri. Ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah katakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kataba Rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Camkan ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri nih yang menyatakan dalam Quran, Allah sudah menetapkan, dalam beberapa tafsir dikatakan mewajibkan atas dirinya sendiri sifat kasih sayang. Ya. Jadi kalau kita melihat kasih sayang ini asalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal segala sesuatu itu adalah kasih sayang. Kita harus memulai dengan itu. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, rahmati wasi'at wa fi ba'di riwayatin ghalabat ghadabi. Kasih sayangku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mendahului bahkan mengalahkan dari amarahku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah seperti itu, kita kira-kira harus mendahulukan kasih sayang enggak, Bapak Ibu sekalian? Dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, di dalam Quran itu menyebutkan sifat rahmah itu sampai ada di 268 kali di dalam Quran. Allah menyebutkan sifat penyayang. Sampai Allah itu salah satu sifatnya Rahman dan Rahim, pengasih penyayang. Ya, karena itulah sifat asalnya. Sampai kemurkaannya pun bisa kalah dengan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita lagi marah, tahan marah kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah aja tuh kalau mau marah sama kita, kita udah diganti semua sama Allah dengan makhluk yang lain. Karena banyaknya dosa kita, tapi dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita buka dalam Quran, Allah bicara tentang agama Islam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa agama Islam itu adalah juga agama kasih sayang, ya. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Walaki yudkhilu man yasha fi rahmatih. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu dijadikan satu kafir semua, kata Allah, ya. Tetapi Allah memasukkan man yasha, siapa yang dikehendaki, ke dalam kasih sayang yang para ulama menyatakan kasih sayang di situ adalah agama Islam. Maka Islam itu dikenal dengan nama Dinur Rahmah, agama kasih sayang, ya. Lalu kemudian rahmah itu juga merupakan sifat Al-Quran. Salah satu nama Quran itu adalah Kitabur Rahmah, ya.
Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu untuk sebagai obat dan juga untuk kasih sayang kepada orang yang beriman. Maka para ulama menyatakan salah satu nama Al-Quran itu, ada sekitar 55 nama Al-Quran, salah satunya adalah Kitabur Rahmah, kitab kasih sayang. Masya Allah ya. Kalau nggak ada Al-Quran mungkin kita udah sesat semua Bapak Ibu sekalian ya. Dengan Quran itu kita dapatkan petunjuk. Lalu yang ketiga kata para ulama, Nabi kita itu adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Nabi Muhammad Nabiul Ghadab atau bukan Bu? Nabi yang pemarah? Enggak. Nabiul Syadid, Nabi yang keras? Tidak. Tapi Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali hanya untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Allahnya adalah Maha Rahman Rahim, kitabnya adalah Kitabur Rahmah, nabinya adalah Nabiur Rahmah. Apalagi ya. Kemudian kata para ulama juga surga itu adalah juga salah satu arti rahmah itu adalah surganya Allah. Tadi adalah nama agamanya itu sendiri rahmah ya. Kemudian Allahnya memiliki sifat Rahman Rahim. Kemudian apalagi tadi? Nabinya Nabi rahmah juga. Kemudian jannah itu salah satu makna daripada rahmah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Allah, la'allakum turhamun. Kata para ulama ya dalam beberapa kitab tafsir dia katakan kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu masuk ke dalam surganya Allah. Karena surga itu adalah tempat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, dari semua ini masih pantaskah kita bersikap keras dan kasar? Apalagi terhadap anak didik kita. Ini pesan saya nih. Para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz. Kalau Anda mau berzina, silakan berzinah sendiri di luar. Jangan sampai menzinahi santri Anda sendiri. Ya, atau anak didik Anda sendiri. Atau binaan Anda sendiri. Kenapa? Karena itu dosanya berkali-kali lipat. Apa dosanya? Yang pertama dosa zina, dosa besar. Yang kedua dosa zolim, karena dia zolim kepada orang yang lemah, tidak berdaya. Yang ketiga khianat. Ya, kenapa? Karena dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan sama dia. Anda mau berzina silakan berzinah di luar. Kalau memang akhlak Anda seperti itu. Ya. Jangan terhadap santri, terhadap binaan, terhadap murid di sekolah, ya, terhadap yatim piatu yang kita bina, jangan. Bib, tapi kan berzinah di luar juga nggak boleh, nggak boleh. Tapi dosanya lebih besar kalau Anda melakukan itu terhadap santri Anda, binaan Anda, murid Anda, ya. Yatim piatu yang diamanahkan sama Anda, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ittaqullah, takutlah kita kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu karena dosanya berkali-kali lipat. Hadirin wal hadirat, usini wa iyyakum. Ini saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, dan harus kita sebagai guru, kiai, habaib, asatidz itu beri contoh. Kalau ada pelanggaran begitu, tegakkan aturan dengan keras, jangan malah dilindungi, ya. Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat kita semua menjauhi dari sikap zolim, dari sikap keras, dari sikap aniaya terhadap dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sebagaimana kita merahmati anak didik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan kembali kepada kita penegasan betapa Allah memiliki sifat kasih sayang dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada umatnya. Umatnya diwajibkan untuk mengajarkan kasih sayang di antara sesamanya. Tetapi mengapa masih saja terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan, di mana kita
tahu salah satu tujuan pendidikan adalah menciptakan adab yang mampu melahirkan kasih sayang di antara kita. Ustadz Said Kutub akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.